Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan sejumlah menteri mengunjungi kantor Jasa Marga kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jakarta Barat. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendengarkan langsung paparan dari pihak Jasa Marga terkait perkembangan jalur mudik di Tol Jakarta Cikampek. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan arus mudik telah mengalami penurunan dan Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja dari manajemen yang telah mengatur jalannya arus mudik 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menambahkan akan terus mengevaluasi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, Polri telah menyiapkan pos pelayanan yang ada di rest area yang menyediakan layanan kesehatan bagi pengemudi atau penumpang yang merasa kurang sehat. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengimbau agar pemudik agar tidak memaksakan diri saat kelelahan. Secara umum, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan arus mudik di jalur tol yang tadi baru saja dilaporkan, dengan memperhatikan proses pergerakan mulai dari 4 gerbang tol utama, mulai dari awal masuk di kilometer 50 sampai dengan 414 Kali Kangkung, secara umum mengalami peningkatan dalam hal pengaturan terkait dengan puncak-puncak arus mudik. Jadi tadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 dibandingkan mudik tahun 2023. Namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, Pak ya, yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam, jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer 58 di jalur kontraflow, dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi mensosialisasikan terhadap pengemudi khususnya, terhadap pengguna jalan khususnya, agar betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Terkait dengan kendaraan-kendaraan umum, telah dipersiapkan berbagai pelayanan, apakah itu terkait dengan masalah tes urin, kemudian tes kesehatan,
di mana tes urin untuk mengecek adanya penggunaan atau ada kandungan narkoba atau tidak, kemudian alkohol, dan juga kesehatan dari pengemudi itu sendiri, sehingga pada saat membawa penumpang semuanya dalam keadaan prima. Namun di sisi lain, tingkat kelelahan ini juga kita ingatkan agar jangan dipaksakan, sehingga kemudian tentunya ini akan berdampak fatal apabila dipaksakan. Oleh karena itu, pada waktunya istirahat, tidak dipaksakan, ingin cepat sampai tujuan, sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mungkin beberapa hal ini yang menjadi catatan kita untuk kita lakukan perbaikan. Pemirsa, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Haliamsyah melepas keberangkatan 216 penumpang yang mendapat tiket mudik gratis tujuan Tanjung Pinang dan Tanjung Uban melalui pelabuhan domestik Telaga Punggur, Batam. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah bagikan tiket mudik gratis dari Batam menuju Pulau Bintan. Sebanyak 166 tiket tujuan Tanjung Pinang dan 50 tiket tujuan Tanjung Uban. Keberangkatan penumpang program tiket mudik gratis dari Polda Kepri dilayani kapal Ocean Dragon 6 dari Pelabuhan Punggur Batam tujuan Tanjung Pinang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat lalu. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Kepulauan Riau, didampingi oleh Kapolresta Barelang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, mengaku pembagian tiket gratis adalah bentuk kolaborasi Polda Kepri dengan sejumlah pejabat daerah. Dari Humas Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Polda Bangka Belitung secara resmi melepaskan masyarakat yang mengikuti program mudik gratis di halaman Mapolda Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing melepaskan keberangkatan 3 unit bis ini. Kapolda Babel menyampaikan program mudik gratis ini merupakan sinergi antara kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan. Menurutnya, program mudik gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung. Kapolda menyebut 3 unit bis yang disiapkan ini akan membawa masyarakat pemudik ke beberapa pemberhentian. Salah satunya adalah tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Mantan Wairwasum Polri ini menuturkan, dengan adanya mudik gratis yang disiapkan ini diharapkan pemudik dapat lebih nyaman dan aman. Begitu mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti perjalanan-perjalanan di wilayah Sumatera Selatan bisa berjalan dengan lancar dan hari ini bisa bertemu dengan sanak keluarga yang ada di kampung halaman. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dari Jasa Raja saya ucapkan terima kasih, kemudian dari Dishub juga dan dari Direktorat Lalu Lintas terima kasih atas bantuannya, dan ini semua ya kita lakukan karena kita ikhlas ya. Semuanya ini ada nilai ibadah buat kita sekalian ya, baik masyarakat, petugas, dan semuanya di tengah-tengah bulan puasa yang seperti ini ya. Ini adalah ladang ibadah yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita lakukan dengan ikhlas. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi turun langsung menuju lokasi kecelakaan beruntun di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan pihaknya beserta tim Damkar dan Basarnas sudah melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Berdasarkan hasil evakuasi, diketahui terdapat 1 korban luka berat dari supir bus dan 1 korban mengalami luka ringan. Sementara itu, 13 kantong jenazah penumpang dari mobil Grand Max langsung dibawa menuju RSUD Karawang. Penyebab kecelakaan dan sebagainya ini masih kita selidiki ya.
Nanti ada tim olah TKP yang akan datang ke TKP ini. Kemudian korban, ya, korban dari bis yang terlibat ini ada 1 luka berat, kernet bis, ya. Kemudian dari kendaraan Terios ada 1 luka ringan, ya. Kemudian dari Grand Max ini kita ada 12 kantong mayat tadi, ya, yang kita bawa ke RSUD Karawang. Jadi kami belum bisa mengidentifikasi karena korban seluruhnya luka bakar. Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau bagi para pemudik untuk memastikan kondisi pengemudi dan kendaraannya prima, serta berkonsentrasi saat mengemudi dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ia juga meminta agar tidak membawa penumpang dan barang melebihi kapasitas kendaraan. Para pengemudi, saya sering katakan, persiapkan kondisi tubuh, fisik kita, pastikan fisik prima, ya. Juga kendaraan yang prima. Kalau lelah, silakan berhenti, jangan memaksa, karena tubuh ini tidak bisa dipaksa, ya, sehingga membahayakan. Jadi tolong ini untuk para pemudik maupun para pengemudi untuk tetap perhatikan kesehatan. Berhenti istirahat ketika sudah lelah, atau untuk mobil ini ya pada situasi normal 4 jam itu harus berhenti. Dari Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh pihak terkait memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 terkait proses pengambilan jenazah. RSUD Karawang sedang melakukan Motem dan Antortem untuk kebutuhan identifikasi dari korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58. TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya terus berupaya maksimal dalam rangka proses identifikasi dari korban kecelakaan tersebut. 12 korban terdiri dari 7 pria dan 5 wanita. Untuk keluarga nantinya pihak rumah sakit akan melakukan pengecekan DNA. Setelah hasil cocok atau identik, maka jenazah korban akan segera diserahkan ke pihak keluarga. Kita mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi. Mungkin perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan bahwa saat ini yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan. Kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Kita hubungi pihak keluarga, ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek dari hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga.
Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.